Ya, pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan reporter Erik Himawan dan juru kamera Rianto langsung dari Bareskrim Mabes Polri. Ya, Erik, apa saja informasi apa saja materi pemeriksaan Haji Lulung hari ini? Ya, Dora dan pemirsa, tadi Haji Lulung ataupun Abraham Lunggana, wakil DPRD DKI Jakarta, keluar pada pukul 9 malam tadi. Ya, memang tadi Haji Lulung tidak memberikan sepatah kata untuk terkait pemeriksaannya hari ini oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri. Dan beliau tadi hanya menjabarkan sedikit bahwa hari ini sudah bertindak kooperatif dengan datang memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri dan akan terus mendukung apabila Polri menyelesaikan kasus yang merugikan negara sebesar 50 miliar rupiah. Dan Dora dan pemirsa, bahwa bisa kita ketahui bahwa proyek pengadaan UPS ataupun Uninterruptible Power Supply ini terjadi pada 2014 yang lalu. Memang paket UPS sebanyak 49 paket senilai 300 miliar ini menjadi materi pokok yang ditanyakan ke Haji Lulung ataupun Abraham Lunggana. Ya, memang diduga dari kasus UPS ini negara merugi hingga 50 miliar rupiah. Sementara itu, Dora dan pemirsa, bahwa tadi kami sempat mewawancarai Kepala Bareskrim Mabes Polri, yaitu Budi Waseso, bahwa mereka nantinya penyidik Bareskrim Mabes Polri akan mendatangi Balai Kota untuk memeriksa seluruh pegawai Balai DPRD DKI Jakarta. Nantinya mereka berharap adanya temuan bukti baru ataupun memperkuat bukti-bukti yang memang sudah ada yang dimiliki oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri. Dan sementara itu pemirsa, apabila pemeriksaan di DPRD itu masih belum cukup, nantinya penyidik akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau yang biasa kita sapa yaitu Ahok, yang akan diperiksa sebagai saksi. Dora. Ya, Erik, selama Anda berada di Bareskrim, siapa saja yang Anda lihat diperiksa terkait kasus korupsi dana UPS ini, Erik? Ya, Dora dan pemirsa, memang sepanjang hari ini hanya Haji Lulung yang diperiksa oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri. Namun untuk Alex Usman sendiri memang sudah berada di tahanan di Bareskrim Mabes Polri ini. Tadi kuasa hukum dari Usman sempat datang ke Bareskrim ini untuk menangguhkan penahanan kliennya. Yang memang pada saat penjemputan paksa Alex Usman pada saat itu di Rumah Sakit Siloam, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, memang kondisinya sedang sakit. Ya, memang informasi kami dapatkan dari kuasa hukumnya bahwa Alex Usman sedang sakit pada saluran pencernaannya. Sementara itu pemirsa, bisa kita ketahui dari kasus UPS ini, penyidik Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan 2 tersangka, yaitu Alex Usman yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu yang kedua adalah Zainal Soleman. Ya, memang kedua orang ini adalah pejabat pembuat komitmen ataupun PPK pada suku dinas pendidikan menengah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Dan sementara itu pada beberapa hari yang lalu, penyidik Bareskrim Mabes Polri juga telah memanggil saksi, yaitu Fahmi Zulfikar. Dan memang pada saat itu Fahmi Zulfikar adalah bertugas sebagai sekretaris Komisi E di DPRD DKI Jakarta. Sedangkan hari ini Haji Lulung diperiksa itu sebagai kapasitasnya sebagai koordinator Komisi E di DPRD DKI Jakarta. Demikian laporan kami langsung dari Bareskrim Mabes Polri. Kita kembali ke studio, Dora. Ya, Erik Himawan, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, Erik Himawan melaporkan dari Bareskrim Mabes Polri. Ya, saudara, informasi selanjutnya, meski hanya seorang penyidik KPK, kasus penangkapan Novel Baswedan menyita perhatian publik tak terkecuali Presiden Joko Widodo. Presiden bahkan harus memerintahkan Kapolri agar Novel Baswedan dibebaskan. Nama penyidik KPK Novel Baswedan menjadi sebuah tanya dalam hubungan KPK dan Polri. Peristiwa penangkapannya seketika membuat 2 lembaga hukum kembali disoroti publik. Tanggapi kegelisahan masyarakat, Kapolri beri penjelasan meski Novel sudah telanjur dalam penguasaan polisi selama 1 malam. Kasus ini tahun depan itu kadaluarsa, artinya tahun depan itu harus sudah diputus, sudah ingkrah oleh putusan hakim. Kita tadi sepakati bahwa kasus ini kita proses sampai ke pengadilan. Bisa jadi penjelasan Badrodin Haiti merupakan jawaban atas instruksi Presiden yang meminta Polri melepaskan Novel, meski RI 2 memberikan pendapat dengan nuansa berbeda.
Saya sudah perintahkan ke Kapolri. Ya. Pertama untuk tidak ditahan. Ini suatu perkara menurut saya perkara biasa saja. Karena tidak mungkin juga ada masalah yang kemudian dibiarkan begitu saja tanpa diperiksa, salah pula polisi. Jadi jangan pula memeriksa, polisi juga disalahkan. Tidak diperiksa, polisi juga disalahkan. Jadi gimana kira-kira? Di lain pihak, bukan hanya siap menjaminkan diri bagi penangguhan penahanan Novel Baswedan, pimpinan KPK juga menegaskan KPK tidak kebal hukum. Pimpinan KPK dan juga pegawai KPK tidak kebal hukum. Sama sekali tidak kebal hukum. Apabila ada tuduhan-tuduhan, dugaan-dugaan, sangkaan-sangkaan bahwa pimpinan dan pegawai KPK dan atau pegawai KPK terlibat dalam sebuah tindak pidana, maka kepada penyidik, kepada kepolisian, kami persilahkan untuk menanganinya. Pimpinan KPK sama sekali tidak berkeinginan untuk menghambat, tidak berkeinginan untuk mencampuri, tidak berkeinginan untuk mendistorsi. Ucapan Ruki layaknya peneduh dikala anggotanya terpaksa menjalani rekonstruksi kasus yang terjadi pada tahun 2004 lalu saat memimpin unit reserse di Polda Bengkulu. Lain dengan Ruki, reaksi protes dan heran datang dari sejumlah kalangan atas penangkapan dan rekonstruksi yang harus dijalani Novel Baswedan. Pertanyaan juga, rekonstruksi yang waktu 2012 itu bagaimana? Atau waktu kasusnya dibawa ke komite etik polisi ya pada 2004 itu juga rekonstruksinya bagaimana? Ini kok rekonstruksi terus? Apa bisa rekonstruksi 2 kali ya? Jadi ini juga menarik ya, dan kami akan tanyakan kepada pihak Polri pada satu saat nanti. Upaya di balik meja ternyata berbuah pada pembebasan Novel, alias ditangguhkan penahanannya. Meski Novel tetap menyatakan kesiapan menjalani semua proses hukum yang menanti. Saya memandang ini adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap diri saya. Tetapi poin utamanya, saya siap menghadapi segala proses yang dilakukan. Penangkapan Novel Baswedan kembali membuka mata publik bahwa hubungan sinergi antara Polri dan KPK masih menjadi utopia belaka. Namun tentu tiada kata lain selain Polri dan KPK harus bekerja sama menegakkan hukum demi kepentingan bangsa dan negara. Tim Liputan, Kompas TV.